morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum mulai pembelajaran, buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian ya, seperti pensil, pena, dan stabilo. Perhatikan juga handout yang sudah kalian download di website sekolah ya, yaitu Pluralitas Masyarakat Indonesia. Oke, setelah kita mempelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia dari segi budaya, pembelajaran berikutnya adalah pluralitas masyarakat Indonesia dari segi suku bangsa dan pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat memahami bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dari segi suku bangsa, memahami bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dari segi pekerjaan. Yuk kita bahas yang pertama, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia loh, dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Nah, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan kelompok terbesar setelah suku Jawa ya. Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi yang paling banyak ditinggali, mulai dari suku Gayo, suku Batak, suku Sunda, suku Tidung, suku Lawang, suku Bugis, hingga suku Faru. Berdasarkan data yang kalian lihat sebelumnya, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggalmu? Tulis di kolom komentar ya. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provinsimu. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat Indonesia ya. Nah, sebagai contoh, kota Jakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia bisa kita sebut sebagai miniatur Indonesia. Karena di sana, kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa Indonesia. Lalu, mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, suku Dayak, atau suku Jawa? Tentu saja jawabannya tidak ya anak-anak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Nah, secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Masih ingat ya, materi kelas 7 mengenai asal-usul nenek moyang. Nah, itulah materi kita mengenai pluralitas masyarakat Indonesia dari segi suku bangsa. Selanjutnya, dari segi pekerjaan. Apa ya itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, saat ini kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Nah, pada jenis pekerjaan ini, individu terkait secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Jelas ya pekerjaan formal?
Sementara pekerjaan non-formal seperti pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya, mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain ya. Contohnya, pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang itu sendiri. Apabila ia ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Jelas ya pekerjaan non-formal? Jelas ya bagaimana perbedaan pekerjaan formal dan non-formal? Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia ya. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi serta yang lainnya dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Nah, rantai kehidupan manusia telah tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Wah, banyak sekali ya perbedaan masyarakat Indonesia. Sebagai negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, perbedaan ini harus kita kelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara ya. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kalian tentunya dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Nah, potensi keberagaman budaya juga dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Jelas ya? Sekarang coba tuliskan terima kasih dalam bahasa daerah asalmu ya. Ingat ya anak-anak, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Demikianlah materi kita mengenai pluralitas masyarakat Indonesia dari segi suku, bangsa, dan pekerjaan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. See you.